Baik, pada presentasi berikutnya kita diminta membuat pelaporan proyek. Asumsinya di sini kita lihat ini ada di Tubes, template Tubes itu chapter 3 ya. Nah, di dalam pelaporan proyek ini asumsinya proyek sudah berjalan sekian persen. Nah, di sini kan ditulisnya 50%, tapi bisa kita atur misalnya per tanggal tertentu. Misalnya contoh yang tadi, untuk contoh schedule yang sudah kita buat ini, misalnya kita akan membuat laporan itu asumsinya misalnya sampai tanggal 6 Desember. Misalnya seperti di sini ada demo, karena kita siap-siap ingin demo. Nah, di sini kita juga berusaha melaporkan progres project secara keseluruhan. Oke, di sini mula-mula kita lihat pertama pada template ini kita ulang sedikit overview project ini supaya untuk mengingatkan ruang lingkup project kita seperti apa, bisa kita attach use case-nya. Kemudian realisasi pekerjaan. Nah, realisasi pekerjaan inilah yang nanti akan diambil dari diagram Gantt chart ini. Nah, di sini contohnya di Gantt chart ini, misalnya realisasinya sampai tanggal 6 Desember itu seperti apa. Nah, di sini kan kita lihat ini plan ya. Ini plan harusnya tanggal 6 Desember itu harusnya kita sudah selesai sampai 3.3 ya, di mana tanggal 6 itu harusnya kita sudah mendemokan aplikasi. Nah, tetapi realisasinya mungkin tidak sama. Misalnya ya, front end codingnya itu misalnya baru 50%, kemudian back end codingnya itu baru 20%, dan API-nya itu mungkin baru 10%. Nah, masalahnya ternyata API desainnya itu baru 70%. Nah, seperti ini contohnya. Mungkin database desainnya, UI UI desainnya juga mungkin ini baru 80% juga. Nah, sedangkan database design sudah selesai. Nah, kira-kira progresnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat progres secara keseluruhan adalah 48. Padahal asumsinya itu adalah pengen semuanya sudah selesai. Kita lihat kalau semuanya itu 100% sampai tanggal 6 Desember ya. Kita set lagi 100% semuanya, maka targetnya itu adalah 67%. Kita ingat tadi target 67% ya. Jadi kita tulis di sini target. Jadi kita di sini misalnya cut off laporan adalah tanggal misalnya 6 Desember. Ya, oke, 6 Desember. Ini target itu atau plan adalah penyelesaian sampai 67%. Nah, realisasinya seperti apa? Misalnya tadi kita masukkan ternyata front end-nya misalnya baru 80%, back end-nya itu baru 50%, dan API-nya baru 10%. Misalnya seperti ini. Ternyata di API desainnya juga baru 70%, dan UI desainnya tadi di sini ada 80%, di sini masih ada 80% juga. Seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kita dengan menggunakan tools ini kita bisa dengan gampang mensimulasikan persentase ini dan kita lihat hasilnya adalah 53% misalnya ya. Maka kita tulis di sini realisasi itu adalah 53%. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mengisi laporan ini. Nah, yang pertama ini rencana dan realisasi bisa kita isikan langsung dari sini ya. Tadi dari panel tadi bisa kita tuliskan harusnya sampai job 3 tas 3.3 sampai 3.4 ini harusnya udah 100%, tapi ternyata ada beberapa tas yang belum 100%. Jadi nanti tinggal diisikan saja aktivitas 3.1 80%, 3.2 50%, 3.3 10%, dan seterusnya. Oke, nah nanti secara keseluruhan, nah inilah yang nanti bisa kita masukkan dari atas ini. Jadi secara keseluruhan adalah 53%. Sementara tadi rencananya harusnya 67%. Nah, bagaimana cara kita menghitung kinerjanya? Nah, di sini mungkin kita juga harus menghitung anggaran dulu. Jadi di sini misalnya kan kemarin kita sudah membuat tabel anggaran. Nah, di sini kan kita masukkan realisasi. Jadi berapa anggaran yang sudah benar-benar dirilis ya. Misalnya tadi anggaran secara keseluruhan misalnya berapa ya? Misalnya 40 juta. Nah, nanti dari sini sampai tanggal 6 Desember itu sudah rilis berapa banyak dari 40 juta tersebut. Kita ambil asumsi misalnya budgetnya, budget at completion, itu atau kita sebut sebagai BAC, misalnya katakanlah 40 juta ya. Nah, kemudian kita lihat realisasi anggaran
sampai dengan tanggal 6 Desember itu misalkan ya, misalkan sudah 30 juta ya, misal RP 30 juta. Oke, nah kira-kira seperti ini. Oke, nah kita lihat bagaimana kita menghitung kinerjanya. Nah di sini kan analisis kinerja proyek yaitu dengan menghitung SPI dan CPI. Nah kita lihat bagaimana cara menghitung SPI dan CPI. Kita bisa lihat dari sini. Jadi SPI dan CPI di situ bisa kita lihat dari SPI itu adalah EP per PV. Nah kita lihat dulu EP atau earned value itu adalah persen aktual komplit dikalikan BAC. Nah, di sini BAC-nya tadi sudah ada ya 40 juta, sedangkan persen aktual komplitnya di sini kita lihat yang atasnya ada 53%. Nah, jadi kita lihat persen aktual komplitnya adalah 53% ya. Nah, berarti EV-nya adalah 53% kali 40 juta tadi ya. Kita hitung misalnya pakai kalkulator. Oke. Jadi kita tulis 0,53 kali 40. Oke. Jadi di sini ada 21,2 juta ya. Ini earned value-nya. Nah, sedangkan planned value-nya adalah persen planet dikali BAC. Nah, di sini persen planetnya adalah 67%. Berarti kita masukkan di sini PP-nya adalah 67% dikali 40 juta ya. Berarti berapa? Kita hitung lagi. 0,67 kali 40 dapat 26,8. Maka kita hitung SPI-nya adalah PP per PV. Berarti ini sama dengan 21,2 dibagi 26,8. Nah, ini kira-kira hitung ya, 21,2 dibagi 26,8. Oke, kita hitung sama dengan ini kalahnya salah ya. Oke, 21,2 dibagi 26,8. Hasilnya adalah 0,79 ya, atau 0,7. Oke, 79 ya. Nah, ini melihat nilai seperti ini kita tahu bahwa ternyata rencana kita itu realisasi kita itu masih jauh dari rencana. Jadi nilai simpangannya itu sekitar hampir 20% dari rencana. Oke, ini SPI. Nah, bagaimana dengan CPI? Oke, yang kedua adalah kita akan menghitung CPI. Nah, kalau kita lihat CPI itu rumusnya adalah, oke, kita lihat ya, earned value dibagi actual cost. Oke, tadi earned value kita sudah tahu, actual cost-nya misalnya tadi asumsinya actual cost-nya adalah 30 juta misalnya. Ini actual cost kita bisa lihat dari tabel yang ini tadi. Jadi tabel ini adalah realisasi anggaran disimulasikan ya. Oke, nah segini kita lihat maka CPI-nya adalah kita bisa hitung 21,2 earned value-nya dibagi actual cost-nya adalah 30. Maka ini hasilnya kita bisa hitung 21,2 dibagi 30 hasilnya adalah 0,70. Oke, 71. Nah, jadi di sini CPI-nya juga kecil, jadi 0,71. Berarti kesimpulannya ya pertama adalah dari SPI kita bisa bilang bahwa proyek kemungkinan behind schedule ya, karena tadi ada atas yang belum selesai yang seharusnya sudah selesai. Kemudian B, CPI juga kecil, jadi CPI-nya kurang dari 1, SPI-nya juga kurang dari 1. Kita bisa tulis bahwa proyek kemungkinan over budget ya, jadi melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan. Berapa lebihnya itu nanti ada perhitungan yang lain. Nah, di sini kita sudah bisa melihat
performa project. Nah, ini bisa kita lakukan setiap minggu. Jadi misalnya satu saat kita diminta laporan lagi. Tadi kan asumsinya laporannya per tanggal 6 Desember. Bagaimana kalau kita misalnya diminta laporan sampai tanggal 20 Desember? Maka kita bisa update lagi masing-masing tasnya, kemudian kita lakukan perhitungan yang sama. Tapi di tugas besar ini, asumsikan kita hanya ada satu kali ya analisis kinerja proyek dengan cut off yang boleh ditentukan sendiri. Misalnya ya kira-kira sudah lewat setengah dari waktunya lah. Misalnya kalau durasi 2 bulan, asumsikan sudah sebulan setengah gitu ya, atau sebulan lebih 1 minggu misalnya seperti itu. Oke, itu saja yang terkait dengan analisis kinerja